rame yang akun itu loh mas. Wah, dalam gua akun itu. Rame ya mas. Yap, seperti biasa guys, si Fufu Fafa ini kalau ditanya oleh awak media, jawabannya kalau bukan saya tidak tahu, oh silahkan tanyakan kepada yang punya akun. Padahal yang punya akun dia sendiri. Dan anehnya, dan yang sibuk mengklarifikasi adalah para budak-budaknya ya. Salah satunya adalah Sylvester yang begitu tol untuk menjilati Pak Jokowi sampai ke anak-anaknya. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentarnya. Benarkah Gibran Nah, pemilik ini nih, akun Fufu Fafa? Sylvester. Wah, itu bohong besar tuh, nggak ada. Assalamualaikum. Bohong ya? Iya bohong. Itu tidak benar ya. Ternyata netizen Indonesia ini cerdas, jauh kali lah sama anda tuh. Maka jauh ya, ya kan? Kalau kalian semua bilang wah ngelak gitu ya, gimana dibilang nggak benar, nggak jelas gitu. Sudah jelas cuitan seperti itu ya, dan membilang itu kan sudah yang lalu, sebelum-belumnya di tahun dimana Pak Prabowo itu bersaing dengan Abah Pake ya kan, bukan baru dibuat sekarang. Nah, jadi kok dibilang nggak benar itu kan aneh anda itu ya. Itu jejak digital yang dianggap sudah terkubur, tapi tidak ya. Netizen yang cerdas ini bisa dia menemukan di Korea lagi, digali-gali lagi dapat tuh ya kan. Nah, dan anda bilang tadi apa, etika, dididik dengan etika yang mana itu ya? Kau pun tak beretika, ingat nggak kau? Aduh, udah kalian cocok itu ya, udahlah cocok es kolam kalian. Assalamualaikum. Kemarin kan gue bilang satu-satunya cara membantah masalah ini, isu ini Fufu Fafa adalah dengan cara mencari kambing yang warnanya hitam. Ternyata bener guys, lu lihat nih, udah ada yang kepikiran buat cari kambing namanya admin. Kocak sumpah. Kenapa orang-orang pada mikir kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran? Pertama, karena dia sendiri yang ngaku akun Twitternya RKGBRN. Nah, akun ini pernah diucapin selamat ulang tahun sama Mas Kaesang. Kedua, Juni 2014, Pak Andi Arief pernah nuduh kalau Pak Jokowi nyembunyiin anak pertamanya. Fufu Fafa ngamuk. Nah, lu tahu kapan Mas Gibran pertama kali muncul di media? Oktober 2014. Tahun yang sama dengan tahun Fufu Fafa bilang bahwa dia nggak sembunyi. Lihat Gibran, ya, tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Ketiga, akun Twitter Cilipari, adminnya itu Mas Gibran sendiri. Nah, Cilipari dan Fufu Fafa pernah posting hal yang sama di waktu yang berdekatan. Misal, mereka sama-sama main God of War 4 di pekan pertama gamenya rilis. Mereka juga pernah nyari gunting di hari yang sama. Masalahnya, guntingnya spesifik banget, yang ada di stack gunting PIK. Keempat, 2015, Cilipari pernah bilang akun Kaskusnya ke-ban lagi. Di tahun yang sama, Fufu Fafa sempat hilang dan baru muncul lagi di tahun 2016. Nah, begitulah kira-kira hasil investigasi netizen. Tapi gue sih ragu kalau Fufu Fafa itu beneran Mas Gibran. Karena ketikanya kacau. Rasis ke orang Papua, pengen lihat susu artis, ngatain Pak Prabowo stroke ringan, anaknya homo. Menurut penelitian ini, otak remaja itu matang di usia 25. 2019, Fufu Fafa ketikanya masih liar. Tahun itu, Mas Gibran umur 31 tahun. Masa anak presiden 31 tahun ngatain orang di internet sampai segitunya? Tapi ada yang bilang otak remaja matang di umur 25 itu mitos. Jadi yang bener gimana sih? Di bawahnya komentar dari Fufu Fafa, ntar ada gunung susu, gunung yang menyerupai susu wanita. Kemudian ada nih soal Mbak Syahrini nih, artis kita. Di situ ditulis gaya Syahrini saat menembak, dan dia menjawabnya, Fufu Fafa ini dia pengen susunya Syahrini. Mas, kok gitu ya komentarnya? Kemudian ada juga barbar. Cinta Laura gandeng adik Ronaldo gitu. Saya nggak tahu konteksnya apa gandeng adik Ronaldo. Mungkin kan Ronaldo ada yang mengangkat adik dari Aceh itu ya, yang kita ingat pada saat dulu tsunami di Aceh dia memakai kaosnya dengan nomornya Ronaldo. Ini ditulis di situ Cinta Laura gandeng adik Ronaldo, dan dijawab oleh Fufu Fafa susu kecil. Apa ngapain ya dia
kok komentar seperti itu ya Mas Hersul? Saya juga nggak ngerti nih konteksnya. Dan kemudian ada lagi, eh, si cantik Pevita Pierce nyatakan dukung Prabowo. Ya kita tahu ini salah satu artis yang cukup terkenal dan dia memang pendukung setia Prabowo. Beda dengan artis-artis yang lain yang ketika itu banyak sekali mendukung Pak Jokowi. Tapi Pevita Pierce ini salah satu artis mahal. Dia dengan terang-terangan dia mengatakan enggak dan dia cuek-cuek aja dengan sikapnya itu gitu. Dan dijawab oleh Fu Fafa, jadi pengen mimik cucu, jadi pengen mimik susu begitu. Halo guys, soal Fufu Fafa ini memang luar biasa gila sih menurut saya. Kalau kita lihat postingan-postingannya ini luar biasa sadis ya. Menghina dengan begitu bengisnya, sadisnya, dengan kata-kata yang begitu rendah ya. Anak Prabowo dibilang homo lah, video blue filmnya keponakan Prabowo lah, dan segala macam hal, bahkan sampai ke hal pribadi ya, pernikahan Pak Prabowo dan segala macam. Suruh bikin festival homo lah dan segala macam. Gila sih kalau menurut saya. Tapi yang herannya adalah para pendukung Prabowo kok seperti diam saja gitu. Nggak ada satupun dari mereka yang menuntut untuk diungkapkan siapa nih Fufu Fafa yang sebenarnya ini. Iya ya. Nah, Kok diam? kita sadar gak ya? Bahkan Dulu membela. sejak Jokowi jadi DKI 1 sampai RI 1, ini Gibran sama Kaisang selalu bisa merespon hal-hal negatif, bahkan hoaks sekalipun gitu ya, yang mengarah kepada mereka ini malah mereka bisa gunakan gitu ya, menjadi benefit gitu ya. Mereka meresponnya dengan ringan, santai, dan bahkan digunakan bagi keuntungan mereka gitu ya. Nah, tapi untuk dua isu ini, private jet dan Fufu Fafa, kok mulut mereka seperti terkunci. Nggak ada respon tuh, baik berupa candaan atau apapun gitu, seperti dulu lagi. Kenapa ya? Mereka berdua kok sepertinya bungkam. Nah, tapi akhirnya sesuai dengan dugaan, keluar juga nih respon dari Gibran ya. Ya jawabannya tetap singkat dan gak jelas ya, sesuai dengan kapasitas isi kepalanya. Aduh, Tanyakan yang punya akun soal Fufu. mirip ya sama bapaknya. Jadi bingung sendiri ya, ini Gibran tahun 2014 dan Gibran 2024 itu sebenarnya orang yang sama gak ya? Nah, padahal kalau kita lihat ya bukti-bukti sudah begitu jelas, bahkan sangat jelas mengarah ke sana. Ya, tapi percayalah, ujung-ujungnya dia akan ngaku kalau akun saya dihack. Nah, tapi anehnya adalah respon atau reaksi dari istana. Ya. Bingung juga nih, kenapa sampai istana sampai repot-repot memberikan respon soal ini. Ini kan seolah-olah ya kalau kita lihat gejala yang biasa terjadi ini, sepertinya tanda-tandanya akan muncul makhluk random gitu sebagai pemilik akun Fufu Fafa yang ternyata adalah ya mungkin ODGJ gitu, atau orang random saja gitu ya. Ya jadi tumbal orang yang jadi ODGJ 3 bulan ke belakang lah sebelum Fufu Fafa ini viral gitu. Nah, jika langkah ini yang dipilih oleh pemerintah sebagai escape plan gitu ya, maka ya mungkin itu langkah yang akan dianggap cerdas bagi para pendukung mereka ya, yang kemudian dengan begitu bodohnya mereka percaya begitu saja. Tapi kalau pemikiran saya ya mungkin saja bahkan yang akan diskenariokan bukan ODGJ gitu, tapi orang yang ya asal saja gitu, siapa saja yang mau diplot sebagai hatersnya Prabowo gitu, lalu ditangkap berdasarkan hasil lacakan dari tim cyber Mabes Polri dan sebagainya, lalu dirilis ke masyarakat sebagai Fufu Fafa gitu. Ya begitulah, apalagi sekarang banyak pengangguran ya, banyaklah mungkin yang mau mendapatkan uang mudah gitulah, easy money. Dan sepertinya yang berwenang sedang mempersiapkan tuh segala alat bukti dan kondisi agar bisa mengarah ke pemain pengganti. Salam. Yap, itulah berbagai komentar para netizen, dan salutnya sangat luar biasa apa yang menjadi perjuangan netizen bagaimana agar bisa mengungkap si Fufu Fafa ini, yaitu Samsul sendiri. Dan tentu tidak menjadi sesuatu hal yang mengagetkan lagi jika besok-besok akan ada tumbal yang dijadikan sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi ditambah tidak adanya keberatan dari orang-orangnya Prabowo, seolah-olah membiarkan hal ini semua terjadi. Yang penting apa yang menjadi kekuasaan
bisa terjaga dengan baik dan tidak diganggu-gugat oleh Jokowi. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka sehingga tidak ingin memperkarakan persoalan mengenai apa yang pernah menjadi cuitan Gibran ini yang menyamar sebagai Fufu Fafa. Nah, sahabat, saya kira hanya itu. Menarik untuk kita nantikan bagaimana ending dari semua ini dan siapa yang akan dikorbankan oleh pihaknya Gibran untuk dijadikan sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Kita nantikan saja ke depannya seperti apa, dan saya kira hanya itu. Saya tidak berlama-lama. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk selalu menyaksikan apa yang saya sajikan, dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.